query adalah intinya kita ingin mengambil informasi dari peta. Ya, sebagai contoh pertama kita tampilkan data yang ada di pelatihan ArcGIS, kemudian query, kemudian perkebunan Kutim, add. Jadi penelusuran data bisa dilakukan di atribut, bisa juga di peta. Kita akan coba yang pertama dulu, yaitu query atribut. Ya, di sini ada query atribut atau database. Jadi di modul itu diminta untuk menampilkan data perkebunan Kutim ya, sebagai contoh. Kemudian carilah perkebunan yang ada di Kutai Timur yang luasnya lebih dari 50.000 hektar. Nah, itu ada berapa izin atau kebun, kemudian berapa luasnya ya. Itu bisa di lihat nanti. Buka atributnya, klik kanan, open attribute table. Ya, di sini di atribut kita bisa melihat datanya seperti ini. Ada nama perusahaannya, ada nomor SK-nya, ada tanggal SK, ada tahapannya. Kemudian ada luasannya, hektarnya. Jadi tadi pertanyaannya adalah ada berapa perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang luasnya lebih dari 50.000 hektar. Ini kita gunakan perintah select by attribute. Kemudian kita pilih hektar, double klik di hektar, lebih dari 15.000. Apply. Nah, di sini kita bisa melihat ada 8 perusahaan dari 96 perusahaan. Perusahaannya itu apa aja ya, kita bisa lihat. Diklik di show selected record. Ya, ini ada 8 perusahaan yang luasnya lebih dari 15.000. Ini. Kemudian kalau misalkan lagi kita ingin mengetahui ada berapa perusahaan yang luasnya lebih dari 5.000 dan luasnya kurang dari 10.000. Klik select by attribute. Kemudian kita klik hektar lebih dari 5.000 dan di sini kita gunakan fungsi dan hektar kurang dari 10.000. Ini artinya kita ingin mengetahui perusahaan yang luasnya lebih dari 5.000 hektar dan bukan tahun SK ya, luas dan hektar lebih dari 5.000 dan hektar kurang dari 10.000. Jadi ini kita ingin mengetahui perusahaan yang luasnya lebih dari 5.000 hektar dan luasnya kurang dari 10.000 hektar. Jadi di antara 5.000 sampai 10.000. Apply. Jadi ada 22 perusahaan, bisa kita lihat dari sini. Nah, nama-nama perusahaannya kita bisa lihat di klik di show selected record. Ya, inilah perusahaan-perusahaannya. Ya. Jadi ini luasnya antara 5.000 sampai 10.000. Kemudian contoh lainnya, misalkan di sini ada berapa perusahaan yang tahapannya izin lokasi yang luasnya kurang dari 10.000 ya, misalkan seperti itu. Klik di select by attribute. Jadi tadi tahapannya adalah izin lokasi. Tahapan sama dengan klik get unique values untuk mengetahui atribut dari tahapan ini. Kemudian double klik di lokasi, izin lokasi. Kemudian dan luasnya lebih dari kurang dari 10.000 dan hektar kurang dari 10.000. Apply. Jadi ada 36 perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang luasnya kurang dari 10.000 tetapi tahapannya bukan izin lokasi, itu artinya tidak terpilih. Itu. Kemudian di sini juga ada or, kalau or atau. Misalkan di sini kita n ini kita ganti dengan or, maka semua perusahaan yang tahapannya izin lokasi akan terpilih, atau semua perusahaan yang luasnya
kurang dari 10.000 juga akan terpilih walaupun tahapannya bukan izin lokasi. Itu kalau kita pakai OR. Kemudian di sini ada lag. Lag ini seperti ya, lag itu seperti misalkan kita ingin mencari negara yang awalnya IND ya, nanti akan terpilih Indonesia, India, seperti itu. Jadi pakai lag ini kalau kita ingin mencarinya. Kemudian di sini ada not. Not ini kecuali ya. Oke, jadi di sini ada misalkan kita ingin melihat perusahaan yang tahapannya izin lokasi dan luasnya kurang dari 10.000 hektar ya. Ini perusahaan-perusahaannya. Kemudian misalkan kita pilih kecuali PT Multi Pasifik Internasional gitu. Jadi di sini kita tambahi dan. Jadi dan not ya, and not nama subjek sama dengan klik get unique values PT Multi Pasifik. PT Multi Pasifik ini yang pakai C. Play. Jadi tidak terpilih ini PT Multi Pasifik Internasional walaupun tahapannya izin lokasi dan luasnya kurang dari 10.000 hektar. Karena di sini kita minta kecuali ya, jadi kita keluarkan dari pilihan ini. Play. Jadi tinggal 33 perusahaan. Jadi ini tadi adalah proses untuk mencari informasi di atribut. Kemudian mencari informasi juga bisa kita lakukan di peta seperti ini. Oke, kita bisa ikuti petunjuk di modulnya. Oke, sekarang perintah identify. Identify ini kita ingin melihat informasi dari sebuah objek. Ya, di sini klik ini identify. Klik di sini kemudian klik objeknya. Klik. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa yang kita klik tadi adalah nama subjeknya atau nama perusahaannya adalah Koperasi Karya Bersama, nomor SK-nya sekian, tahapannya izin lokasi, luasnya 11.700 hektar. Klik di sini. Ini adalah PT Gemilang Sejahtera Abadi. Nomor SK-nya sekian, tanggal SK-nya sekian, luasnya sekian. Jadi tadi ini adalah perintah identify. Kemudian berikutnya dengan fungsi identify ini kita bisa juga membuat link. Misalkan kita ingin melinkkan dengan foto atau dengan video ya. Jadi pada saat kita klik di sini, kemudian di sini di bawah folder di bawah perkebunan Kutim ini ada nama perusahaannya, Koperasi Karya Bersama. Kemudian kita klik kanan. Ya, di sini ada pilihan flash seperti itu. Kemudian klik kanan zoom to, klik kanan pan to. Kalau kita geser seperti ini, dia nanti akan geser ke sini. Klik kanan pan to, ya akan tergeser. Kemudian kita juga bisa membuat hyperlink. Misalkan kita ingin menunjukkan kepada orang lain tentang foto-foto di daerah sini, klik kanan, klik add hyperlink. Kemudian kita linkkan dengan foto misalkan ya. Ini adalah data perusahaan sawit, ya foto di cari misalkan data-data fotonya. Ya misalkan ya ini data foto, open, oke. Ya ini bisa kita tutup. Di sini ada ikon petir. Sebelumnya tidak aktif. Jadi sebelumnya dalam keadaan tidak aktif seperti ini. Begitu ada yang dilingkan, ini menyala kuning seperti ini. Dan kalau kita klik, maka kita bisa lihat di sini gambarnya, poligonnya kan berbeda nih ya. Ini yang ada linknya, kalau yang ini tidak ada linknya. Begitu kita klik di sini,
maka akan ditunjukkan fotonya. Link ini tidak hanya dengan foto, kita juga bisa menambahkan video dan lain-lainnya. Ya, di sini kita bisa tambahkan lagi link dengan video atau link dengan presentasi juga bisa. Kita tambahkan lagi add hyperlink, kemudian kita cari misalkan video. Ini data presentasi, film, ya misalkan kita linkkan dengan sebuah video. Oke. Ya, di sini kita bisa klik di sini ya. Nah, klik di sini, kemudian kita pilih yang video, klik jam. Jadi yang muncul adalah video. Muncul video. Kalau kita ingin melihat fotonya, klik di sini, kita pilih yang gambar, yang JPG, jam. Nah, jadi yang dimunculkan adalah gambarnya. Oke, ini tadi kita membuat hyperlink. Kemudian berikutnya kita mencari kita menggunakan perintah find. Ya, ini ada find, mencari objek. Misalkan kita ingin mencari desa, ya kita tambahkan file desa ini atau layar desa, add. Ya, ini sistem koordinatnya belum diatur sehingga dia karena tidak ketemu. Ya, seperti ini. Misalkan kita ingin mencari desa Sangkima, misalkan kita bisa pilih ini find. Di sini kita bisa ketik Sangki misalkan. Maka semua yang ada atribut Sangkinya akan terpilih. Klik find. Ya, di sini ada dua buah titik, ya, ada Sangkima yaitu dan Teluk Sangkima. Ini terpilih. Ya. Itu kalau kita mencari ingin mencari objek. Kemudian kita ingin selanjutnya kalau kita ingin mencari objek, ya, berdasarkan posisi. Misalkan ini kita tambahkan dulu Kecamatan Kutim. Ya, misalkan kita ingin mengetahui ada berapa perusahaan yang ada di Kecamatan Muara Wahau, misalkan. Jadi kita munculkan Muara Wahau di sini. Muara Wahau di sini tempatnya. Kita pilih karena kita hanya ingin mengetahui perusahaan yang ada di Muara Wahau, ya, kita pilih Muara Wahau. Kemudian pilih select by location. Seperti ini. Jadi kita ingin mencari data tentang perkebunan yang ada di Kecamatan Kutim. Di sini pilihannya adalah intersect. Intersect itu artinya kalau poligon perusahaan itu tumpang tindih dengan atau bersinggungan dengan poligon Kecamatan Muara Wahau ini, itu akan terpilih. Kita klik apply. Ya, di sini terpilih. Kemudian ada berapa perusahaan? Kita bisa lihat di atribut perkebunan ini, open. Ya, di sini ada 21 perusahaan yang ada di Kecamatan Muara Wahau. Kemudian di sini juga bisa diatur. Jadi yang 21 perusahaan tadi itu sebagian
di Muara Laho, sebagian di luar Muara Laho, atau bisa juga secara keseluruhan. Misalkan kita ingin mengetahui perusahaan tersebut harus seluruhnya di Kecamatan Muara Laho, maka di sini kita ganti. Jadi di sini kita ganti dengan are completely within. Ya, kita pilih ini. Ini artinya bahwa semua perusahaan itu harus berada di Kecamatan Muara Laho. Klik apply. Ya, kita bisa lihat di atributnya. Ada 11 perusahaan yang seluruh arealnya itu masuk di Kecamatan Muara Laho. Oke, close. Kemudian berikutnya kita select by grafik. Ya, grafik di sini bisa berupa garis, bisa berupa poligon, bisa berupa titik. Ya, misalkan kita ingin melakukan peninjauan ke lapangan, misalkan dimulai dari sini, kemudian menuju ke sini, kemudian menuju ke sini. Ya, sekarang kalau kita ingin mengetahui kecamatan apa aja yang kita lewati, ya kita bisa klik di sini, selection, select by graphic. Ya, inilah untuk mengetahui kecamatan apa aja yang kita lewati. Buka atribut dari kecamatan, open. Ya, ini ada kecamatan yang kita lewati. Kemudian kalau ingin mengetahui perusahaan-perusahaan apa aja yang kita lewati, ya kita buka atribut perkebunan, open. Ya, ini adalah perkebunan-perkebunan yang kita lewati. Itu tadi select by grafik. Kemudian selanjutnya membuat ringkasan data. Ya, membuat ringkasan data. Di sini ada perkebunan. Di sini ada tahapan. Misalkan kita ingin mengetahui berapa luasan setiap tahapan ini. Setiap tahapan izin lokasi, kita bisa membuat ringkasan datanya. Caranya adalah klik kanan di tahapan, kemudian sumeris. Kemudian karena kita ingin mengetahui luasan, berarti pilih di hektar. Kita pilih sum. Kemudian ini kita tentukan lokasi penyimpanan datanya. Klik OK. Apakah ingin ditampilkan di peta? Yes. Di layar ini, ya ini hasilnya. Kita bisa buka, klik kanan, open. Ya, inilah ringkasan luasan untuk masing-masing tahapan izinnya. Jadi ada HGU luasnya, luas totalnya 103.000 hektar, IUP 98.000 sekian hektar. Ya, ini tadi adalah beberapa contoh